Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Nah, jadi udah lama kita nggak bikin video review mesin kopi, ya kan? Nah, ini saat ini yang ada di hadapan aku, ini adalah Krem One Dual Boiler LFPP. Ini adalah Krem One versi tertinggi. Ya, dia ini bedanya dengan yang double boiler yang sebelumnya itu sudah dilengkapi dengan barista knob. Nah, di sini kalian bisa atur tekanan brewing kalian nanti. Mau bertingkat, mau dari 9 bar turun. Nah, nanti ku jelaskan lebih lanjut. Sebelum kita tes brewingnya, ku kasih lihat dulu apa aja yang kalian dapetin kalau beli mesin kopi ini. Nah, ini dia yang akan kalian dapetin kawan-kawan kalau misalkan kalian beli mesin kopi ini, ya kan? Ini ada kartu cara mengganti karet portafilter. Terus, nah, ini ada selang air masuk yang untuk dipasang di belakang. Kalau kalian masih ingat di video Krem One yang double boiler, itu udah aku cantumin cara pasang ininya sama cara sambunginnya. Ini selang untuk air buangannya. Nah, terus kan kalian nanti di sini dapat temper nih. Cantik tempernya, ada grafir krem. Kalian dapat milk jug. Nah, ini kita pakai ya kan. Nah, ini basketnya. Ada basketnya itu ada 3. Yang terpasang, cadangannya, sama yang single. Nah, yang terpasang sama cadangannya ini sedikit berbeda. Sepertinya yang ini mungkin basket 14 gram, ini mungkin basket 18 gram. Kalau yang single biasanya basket sekitar 9 gram gitu, kurang lebih. Sama dikasih ini back flash disk, lengkap, paling lengkap koleksi daripada basketnya. Terus di sini di tempat yang kecil ini dia ada ngasih steam tip cadangan. Mantap kan? Steam tip cadangan. Terus juga ini ada water purifier. Untuk dipasang di dalam water tanknya. Ini tablet cleanernya. Sikat pembersih group head. So far sih ini termasuk yang cukup lengkap ya. Sangat lengkap. Walaupun dia nggak ngasih yang namanya portafilter single spout. Tapi itu nggak masalah, kalaupun kalian perlu ya single basket tinggal diganti aja. Langsung dia jadi single dose, walaupun spoutnya 2. Oke? Nah, jadi nanti mesin ini aku isi air, terus sambil kita hidupin, sambil aku jelasin menu-menunya, dan waktu brewing kita akan sekalian contohin yang namanya barista knob-nya kayak mana fungsinya. Oke? Oke, ini mesin kopinya dari dekat kawan-kawan. Kita coba tes. Hidupkan. Nah, beberapa saat nanti dia akan muncul di sini lagi loading. Nah, begitu. Oke.
Nah, muncullah dia tulisannya, krem. Oke. Nah, ini kan lagi manasin dia nih. Di sini dipanaskannya dulu salah satu boiler, baru setelah panas dia akan manasin boiler satu lagi. Nah, nanti kita akan lebih dalam ke bagian menu. Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu ini bodinya. Ini ada manometer yang ukur tekanan pompa sama tekanan boilernya, kawan-kawan. Terus kan, yang bedanya ini sama versi sebelumnya nih ini. Ini barista knob namanya. Putar kemari untuk nambah tekanan pompanya waktu brewing. Plus minus lah, nanti ku contohin pokoknya. Terus kan bedanya lagi sama yang dua boiler itu. Ini kalau ditarik, nah di sini ada sensor nih. Ini ada plat. Plat ini terhubung ke sini. Ini ada sensornya. Kalau misalkan nanti air buangannya ini penuh, menyentuh plat ini, maka di sini akan muncul keterangan bahwasanya air di drip tray sudah penuh, kawan-kawan. Sudah bisa dibuang. Oke. Lumayan membantu lah ya. Oke. Nah, kita akan lebih dalam ke bagian menunya. Nanti sambil menunggu ininya panas. Oke, kawan-kawan. Nah, ini kita akan coba masuk ke menunya. Di sini menunya ini ada tombol kiri atas, kanan atas, sama kiri bawah ya kan. Lihat ini kita masuk. Oke. Nah, yang pertama kali nanti sebelah kiri logonya seperti ini. Ini gradual soft pre-infusion. Ini posisinya sedang kumatikan karena kita sudah punya barista knob di sini untuk atur tekanannya sehingga ini kumatikan. Tapi kalau misalnya mau dihidupkan, bisa dengan cara membuat dia centang seperti ini. Nah, oke ya. Terus, nah kalau yang ini, di sini ada dua pilihan. Nah, yang di sebelah kiri tadi, ini untuk ngatur suhu daripada brewing boilernya. Misalnya 93 nih, sudah oke. Keluar dulu. Nah, kalau yang di sini, ini boiler untuk steaming. Nah, kita atur misalnya 124, 125, dah maksimal 125. Oke, kita coba bikin di 123 aja. Oke. Geser lagi. Ini menu eco. Ada dua boiler yang bisa diaktifkan fitur ekonomikalnya, tinggal kalian pilih. Terus di sini tombol yang ini. Nah, ini kedua boiler bisa dipilih salah satunya mau hidup salah satu atau mau hidup dua-dua. Misalkan kalian mau ambil espressonya aja, steaming boiler bisa kalian matiin. Terus kalau ini tanggal sama jamnya. Kalau yang ini ketika kita tekan, nah ini adalah auto on off. Jadi kita set waktunya pakai jadwal, misalnya hari Minggu jam berapa dia hidup gitu kan. Hari Senin jam berapa dia hidup, jam berapa dia mati. Ini nanti kalian bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan. Jadi ketika kita set misalnya jam 8 pagi hidup, jam 5 sore dia mati. Nah, tombol switchnya ini on off-nya kalian posisikan di on saja ya. Oke, itu bisa dari Senin sampai Minggu. Lanjut, kalau ini di sini ini adalah screenshot adjustment. Artinya, setelah kalian ngebrew, akan ada informasi yang muncul. Nah, kalau kita pilih angka 10, artinya selama 10 detik informasi itu akan muncul di layar. Nah, gitu ya. Oke, bisa set cuma 5 detik aja misalnya. Terus kalau ini counter, sudah berapa banyak mesin ini dipakai, ya kan? Kalau ini sama, ini ada fungsi untuk servisnya, kawan-kawan. Kalau ini unitnya ada Celsius, ada Fahrenheit, kalian mau pilih yang mana? Tapi biasanya kita pilih Celsius ya. Ada format tanggal sama format tanggalannya. Bisa diganti, mau bulan di depan, tahun di depan, atau tanggal di depan, bisa diganti.
Terus di sini, nah di sini ada untuk fitur untuk masukin logo sama ini untuk download daripada profilnya. Nah, download, upload profile gitu. Profile yang mana, Bang? Profil seduhnya nanti yang ada profil 1 sampai 5 nanti kita akan kasih lihat sama kalian. Kalau yang ini, nah ini berapa banyak kenaikan daripada si barista knob yang kita inginkan? 0,2, 0,3 sampai 0,5. Aku pilih 0,5 biar gampang cepat naiknya gitu. Oke, kita sudah masuk lagi ke menu yang awal, artinya itu saja menu yang ada di dalamnya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita akan coba tes nanti brewing kawan-kawan. Sekaligus aku kasih tahu cara pakai daripada barista knob-nya. Oke, jadi gini kawan-kawan ya. Ini cara pakai mesinnya. Kalau seandainya kita nggak pakai yang namanya barista knob samping ini, kita langsung begini aja. Maka di layarnya akan nampak berapa lama shot ini berlangsung sama berapa mili yang keluar airnya. Jadi brewing time sama airnya nampak di situ. Oke. Nah, dia bertahan nih informasinya seperti sesuai dengan yang tadi kita pilih 5 detik. Nah, 5 detik dia hilang. Oke. Nah, bagian yang paling menyenangkan dari mesin ini adalah saat kita menggunakan barista knob. Jadi gini, dia ada beberapa pilihan. Misalnya kalau kita putar nih. Nah, putar ke arah dalam badan kita ya. Resep 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, satu persatu. Misalnya resep 1, kita klik dulu tombol yang sebelah sini. Nah, seperti apa? Oh, di sini ternyata belum di set. Masih 2 bar. Hanya berapa detik gitu. Oke? Kita pilih lagi. Resep 2. Resep 2 seperti ini. Nah, mungkin di sini mulai dengan 7 bar gitu. Sampai di detik keberapa, terus dia naik 9 bar, baru turun, berhenti shotnya. Di sini tertera 26 detik, resep kedua. Nah, resep 3, 22 detik, tekanannya naik perlahan gitu. Kalau mau rubah gimana caranya, Bang? Bisa. Rubah caranya itu gini. Nah, balik dulu ke menu utama, tekan, naikin, terus setel sendiri di sini. Nah, berapa bar? Misalnya 5 bar. Terus naik ke 7, terus naik ke 9. Terus turun. Nah, terus di stop misalnya. Nah, kalau ini nanti udah, dia akan nanya, mau simpan di resep keberapa nih? Misalnya, aku bikinlah resep keempat, simpan resep keempat, tekan aja, gitu, oke? Itu untuk mengokekannya. Terus pilih lagi, coba resep 4, kita lihat. Nah, ternyata pas seperti yang kita bikin tadi, langsung dia nyimpan otomatis. Gitu cara kalian ya. Jadi gitu caranya kalau misalnya kalian udah dapet profil yang mantap, mau simpan gitu caranya. Mau rubah setiap saat pun bisa. Jadi resep 4 nanti kalau kita pencet lagi, kita save lagi, resep yang sebelumnya ini akan tertimpa. Oke? Nah, terus kan dia airnya dihitung, waktunya dihitung, tekanannya pun dimemorikan semuanya. Makanya ketika kita pakai kopi nanti, dia akan berhenti sesuai dengan yang kita program. Oke? Ini contoh ya, kemarin-kemarin aku nyoba pakai profil 2. Nih profil 2. Oke? Aku akan pakai kopi. Kita coba langsung resep kedua. Oke, kurang lebih 18 gram. Nah, aku nggak pakai temper dari si krem. Kebetulan aku udah ada temper otomatis di sini. Nah, oke. Boleh kita flash dulu, nggak apa-apa. Kita timbang ya. Oke. Nah, di sini ku pilih nanti profil 2, resep 2. Oke, kita cek dulu. Oke, seperti itu dia. Tekan tombolnya. Dan kita mulai. Bismillah. Nah, di sini nampak mulai dari 7 bar. Oke.
Nah, apabila muncul seperti ini tandanya tangki air kalian sudah mau habis, ya kan? Oke, nggak apa-apa, kita ulangi prosesnya kawan-kawan ya. Nah, ini biar kalian tahu bahwasanya ini muncul tanda bahwasanya water tank kalian perlu diisi. A few moments later. Oke, kita perbaiki ya kawan-kawan ya. Dikit lagi. Oke. Kita pilih profil 2, resep 2, cek. Oke. Oke ya, kita tengok ya, resep 2, tekan, jalan. Nah, mulai dari 7 bar dia. Tengok. Dan airnya pun makin lama makin berkurang di sini. Cantik espressonya kan? Sini shot timer, ini jumlah airnya, sini tekanannya. Ini masih 7 bar nih mainnya. Oke, perlahan-lahan naik ke 9. Oke. Kalau udah muncul tanda gini, artinya turunkan lever kalian. Udah selesai dia. Oke. Kayak gini nih espressonya. Mantap kali kan? Oke. Jadi gitu ya kawan-kawan ya caranya. Ini resep 2. Kalau mau dirubah, tinggal rubah secara manual. Setelah itu save aja profilnya. Sekarang kita tes steam susunya. Wow, mantap nih. Yuk. Gini ya. Masukin dulu. Terus putar, baru cari suara, masukin udaranya. Oke. Kita coba ya. Bismillah. Oke, inilah dia tulip-tulipan. Foamingnya cukup bagus sih. Ya, tangan aku aja agak gemetar. Yuk, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, kayak gitu dia hasil pengetesan kita terhadap mesin Creme One Dual Boiler LFPP ini. Kita icip dulu ya. Bismillah. Mantap. Jadi kan, mesin ini dijual dengan harga 40 juta. Dan menawarkan yang pertama, double boiler. Boilernya 2, yang satu berukuran 1,7 liter, yang satu berukuran 1,5 liter. Luar biasa kan? Untuk boiler brewing 1,5 liter dan boiler steam 1,7 liter. Dan memang yang paling keren tuh di bagian barista knob-nya kawan-kawan. Kalian bebas untuk ngatur berapa tekanan kopi yang kalian inginkan. Dia kan ada 5 resep nih. Ya kan? Jadi setelah kalian ulik-ulik, aku sarankan misalnya gini, resep yang pertama. Kalian ulik-ulik nih, rasanya kalian pakai kopi gayo misalnya. Enaknya tekanannya di berapa? Di 7 bar, naik ke 9, di detik ke berapa naik ke 9 bar, baru habis itu turun perlahan-lahan misalnya. Kalian simpan. Terus kalian pakai kopi lain misalnya. Kopi dari Jawa Barat, Ciwidey misalnya. Nah, kalau kopi yang ini mungkin roastingannya kebetulan agak dark misalnya. Kalian bisa mulai dengan 4 bar mungkin, naik ke 9, terus berakhir di berapa bar, 5 bar mungkin. Ya, kalian lah yang atur sendiri, kalian yang ulik-ulik.
Nah, memang mesin ini diperuntukkan untuk home barista yang benar-benar serius dalam menekuni espresso, kawan-kawan. Jadi bisa dibilang ya espressonya advance lah. Tapi bukan nggak bisa kita pakai ini untuk jualan. Bisa. Justru dengan dia punya 5 resep tadi, ya kan? Dia kan airnya juga dihitung dan terprogram. Jadi ketika misalkan barista kalian bikin pakai resep 1, kopinya di grinder yang 1. Oke? Dibikin, udah kalian program nih, baristanya tinggal naikin lever, kopinya jadi, udah mau selesai, ada di situ nanti displaynya. Matikan levernya katanya di situ. Udah tinggal dimatiin. Nah, rupanya ada masuk pesanan lain, pakai kopi dari grinder kedua, pakai resep kedua misalnya. Kalau udah kalian program, resep 1, resep 2, resep 3, sampai resep 5, misalkan dengan tekanan yang berbeda-beda ataupun dengan kopi yang berbeda-beda, kedepannya itu memudahkan kalian. Kalian pakai kopi misalnya, kopi yang dari grinder yang 1, kopi Gayo misalnya. Ya udah tinggal pencet resep 1, pakai. Kopi yang kedua, kopi di grinder kedua, kopi Ciwidey misalnya. Tinggal bikin resep kedua. Begitu seterusnya. Itu fitur yang jarang ditemukan di mesin seharganya dia, kawan-kawan. Terus belum lagi fitur-fitur yang lain yang salah satunya tadi ku kasih lihat ya. Cuman ada di tipe tertingginya. Nah, itu sensor untuk drip tray. Ketika drip tray-nya udah hampir penuh, maka dia di situ sensornya akan ngasih tahu bahwasanya drip tray-nya minta dibuang. Kalau nggak mau pakai fitur itu, ya udah tinggal dibolongin aja. Kalian pasanglah yang namanya selang untuk air buang. Bisa nggak pening-pening kalian ngosongin drip tray-nya, ya kan? Jadi kesimpulan aku, dengan harga 40 juta, mesin ini layak untuk kalian pertimbangkan. Karena fiturnya yang beragam. Mulai dari dia ada auto on off-nya, penjadwalannya kan. Senin mau hidup jam berapa, mau mati jam berapa, hari Selasa juga begitu. Belum lagi mau bisa dimatiin boilernya salah satu, barista knob-nya ini. Nah, ini yang paling mantap. Jarang kalian temui di tempat lain. Kalaupun ada di mesin kopi lain, mungkin harganya udah jauh lebih mahal. Jadi apabila kalian tertarik untuk beli mesin kopi ini, linknya aku cantumin di kolom deskripsi. Juga jangan lupa video tentang Creme One yang double boiler GSP aku cantumin juga. Dan ada satu tipe lain yang jauh lebih murah dibandingkan yang ini, yaitu Creme One yang satu boiler heat exchanger. Aku cantumin juga videonya di kolom deskripsi karena udah pernah aku buat. Gitu ya. Jadi apabila ada yang kurang jelas ataupun aku terlupa, aku akan cantumin semua di kolom deskripsi. Jangan lupa ya, tetap subscribe channel aku ini karena kedepannya bakal banyak konten-konten kayak gini lagi. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya.